Sil. Lu denger gue, Cok ya. Gue bersumpah, Cok. Sejengkal aja tangan lo nyentuh istri gue lagi. Kedua tangan lo akan hilang selamanya, ngerti lo? Lo apa-apaan sih? Lo masih pagi udah marah-marah sama gue. Kalau bukan karena istri gue, lo akan gue laporkan ke meja hijau, ngerti lo? Oh ya? Gini aja ya. Mendingan sekarang lo tanya sama istri lo. Kenapa dia nggak mau memperkarakan gue? Logikanya di mana? Lo pikirin aja. Kira-kira kenapa ya? Halo, Sel. Gimana kantor aman? Kalian nggak lagi catfight kayak di cafe Jamais Fu kemarin kan? Soalnya kan ini pertama kali loh kalian kerja bareng lagi. Iya udah tenang aja sih Rin, lagian juga kita bisa bedain kok mana yang personal, mana yang profesional. Iya Bu, Sisil sama Bu Selin kalau di kantor jadi bestie kok Bu, ya kan? Iya. Oh iya Bu, kenapa Sisil nggak di kantornya Pak Saka aja? Gue setuju sama Sisil. Kenapa nggak ada di kantor Saka aja Rin? Udah kalian tenang aja, kalian fokus aja Ariana Glow. Masalah Dita udah dibantu sama Yuna kok. Jadi Dita aman terkendali, nggak jadi kucing garong. Tapi Ibu yakin Bu? Yakin. Ya udah kalau gitu. Have fun ya di sana ya. Thank you ya guys. Semangat ya kerjanya. Jaga kesehatan ya Bu. Bye Rin. Dadah. Halo, tolong jangan gangguin Tommy ya, dia lagi kerja sekarang. Kalau nelfon tuh tahu waktu dong. Jelas banget sih perempuan dari kemarin nelfonin terus. Kamu kenapa? Oke Yun. Kalau emang kamu cemburu, aku ngobrol sama temanku. Aku akan bilang ke dia. Tapi yang harus kamu tahu, aku beneran gak ada apa-apa sama dia. Gimana aku bisa percaya? Dari kemarin perempuan itu terus nelfonin kamu loh, Tom. Ya mungkin dia memang mau ngobrol sama aku, dia mau bilang kalau dia mau balikan sama cowoknya. Cuman itu. Aku tadi udah bilang sama dia, aku angkat teleponnya. Aku bilang dia gak usah gangguin kamu lagi. Loh, kamu seharusnya gak ngomong kayak gitu. Loh, pokoknya aku gak suka ya, Tom. Gak ada pertemanan laki-laki sama perempuan itu yang murni pertemanan. Nanti ujung-ujungnya pasti nyaman, Tom. Ya kamu tau lah dulu kita juga temenan kan? Oke. Nanti aku akan bilang ke dia kalau dia tuh nggak usah ngechat aku lagi. Udah selesai. Yun. Ribet banget. Baikan nyusahin. Kalau udah berantem malah nambah nyusahin nih kayak gini. Jadi supaya proyek kita lancar dengan klien, Bu, ada program baru yang namanya eSmart. Jadi klien akan bisa ngasih saran ke kita dan kita akan menyampaikannya juga dengan lebih cepat. Jadi menurut saya kalau klien happy, mudah-mudahan proyek kita akan berjalan dengan lancar, Bu. Kira-kira sampai sini ada yang Ibu mau tambahkan atau revisi? Saya rasa sudah cukup Pak Saka. Baik, kalau gitu meeting kita akhirin sampai sini ya. Kalian boleh balik ke ruangan masing-masing.
Saya sepakat dengan Anda Pak Saka. Ibu. Hari ini ide Anda lumayan bagus. Jadi sekarang tidak ada lagi konvensional surat menyurat, yang ada semuanya hanya by email. Ya. Saya suka dengan presentasi Anda hari ini, Pak Saka. Makasih, Bu. Kalau memang Ibu ada waktu senggang, apa Ibu bersedia buat makan siang bareng saya? Mungkin kita masih bisa sedikit ngobrol-ngobrol tentang proyek yang minggu depan, Bu. Boleh. Nih, kamu susun semua di meja ya. Mari, Bu. Saya permisi ya. Bagus ya kak. Kelihatannya Bu Yuri udah mulai simpati sama kamu. Ya, mudah-mudahan aja. Aku jalan ya. Thank you. Berdasarkan informasi Pak, Bu Wiryo pernah dekat dengan beberapa laki-laki. Ini buktinya Pak. Apa ini alasan ibu invest di perusahaan Kusuma Group? Di mana Ibu Wiryo sekarang? Bu Wiryo dan Pak Saka sedang makan siang Pak. Halo, gimana di kantor? Si kucing garung beraksi nggak dia? Aman, Pak Saka dari pagi meeting sama Bu Wiryo. Jadi mereka nggak sempat ngapa-ngapain. Oke bagus. Pokoknya kalau ada info apa-apa kasih tahu gue ya. Oke? Gini kerjaan kamu kok di kantor? Report yang diminta sama Ariana udah dikerjain belum? Ini lagi dikerjain. Dikatanya selesai. Oke, kalau udah taruh di ruangan saya. Jangan telepon-telepon terus. Masih nyebelin juga tuh orang. Pak Saka, Anda kelihatannya masih nampak muda. Tapi wawasan Anda sudah seperti orang tua. Presentasi Anda tadi sangat disegani. Terima kasih banyak, Bu, atas pujiannya. Saya senang bisa dengar kata-kata ini dari Bu Wiryo. Sama-sama, Pak. Kalau boleh tahu, Pak, usia Bapak sekarang berapa? Saya 31, Bu. Kok bisa-bisanya ya saya terlalu nyaman ngobrol sama anak ini. Sampai ngerasa kalau dia itu mirip sama anak saya yang hilang. Maaf, Bu Wiryo. Apa saya ada salah ngomong sama Ibu? Tidak, Pak. Bapak mengingatkan saya pada anak saya karena saya juga punya anak yang seumuran sama Bapak. Maksud Ibu Pak Dante? Iya, Dante. Saya merasa terpanggil karena nama saya disebut-sebut. Permisi. Bi Iyas. Pedro.
Kalian terlihat akrab sekali ya. Seperti seorang ibu dan anak kandungnya yang lagi curhat sambil makan. Karena kamu jarang ada waktu untuk saya. Saya dengan Pak Saka hanya makan siang bersama. Karena kita baru selesai meeting. Kalau kamu mau bergabung, silahkan. Kita bisa makan bersama. Silakan Pak. Siapa tahu saya bisa dapat info dari pertemuan Ibu Wiryo dan Saka. Oke. Thank you. Oh iya Pak Saka. Saya baru dapat info. Katanya mertua Bapak sakit. Gimana keadaannya sekarang? Udah sehat? Sekarang udah lumayan, Pak Dante. Udah lumayan berangsur-angsur pulih. Mudah-mudahan cepat sehat. Ya. Tumben kamu seperhatian ini sama Pak Saka. Ya wajar dong. Saya nanya keadaannya Pak Kusuma. Pak Kusuma itu pendiri perusahaan ini. Dan dia punya andil besar untuk perusahaan ini. Bukan begitu Pak Saka? Iya. Betul Pak Dante. Pak Kusuma membangun perusahaan ini dari kecil sampai sebesar sekarang Pak Dante. Dan beliau dengan sabar mengajari saya satu persatu masalah di kantor itu, padahal saya masih staf biasa di kantor Pak Kusuma. Ya. Saya juga dengar hal itu. Katanya dulu Anda ini cuma stafnya Pak Kusuma. Ya. Terus Pak Kusuma meminta Anda untuk menikahi Ariana. Untuk menggantikan seseorang. Sebegitu loyalitasnya ya Anda sama Pak Kusuma. Sampai Anda rela mengorbankan harga diri Anda untuk menikahi anak bosnya yang udah ditinggal sama tunangannya. Dante, jaga bicara kamu. Jangan bicara di luar batas. Maaf ya Pak Saka. It's okay, Bu. Kalau gitu, mumpung ada Pak Dante, saya tinggal Bu Wiryo bisa ngobrol berdua. Saya juga masih ada urusan, Bu. Nanti kalau ada waktu kosong lagi, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi seperti ini, Bu. Boleh Pak, boleh. Terima kasih ya Pak. Ya, Pak Dante saya permisi ya. Silakan. Mari, Bu. Iya. Kok bisa Dante tahu soal sejarah pernikahan aku sama Ariana? Aku kira dia bukan orang tipikal yang ikut campur sama urusan orang lain. Tapi kenapa kok malah seolah masa lalu aku jadi penting buat si Dante? Halo sayang. Halo Mas. Aduh, kangen banget sama kamu. Kamu susah banget sih dihubungin sayang. Aku lagi quality time sama papi mami, makanya aku nggak cek handphone, terus handphone juga aku silent, aku jauhin. Aku nelpon, aku cuma mau kasih tahu kamu aku udah beliin oleh-oleh buat kamu. Aku udah beliin
kamu 2 jam tangan sama tadi ada kaos juga sih. Bahannya adem, kamu pasti suka. Ada lagi nggak yang kamu mau titip sebelum aku balik ke Jakarta? Sayang, makasih banget ya kamu udah perhatian sama aku beliin semua barang-barang itu. Tapi jujur yang aku perluin kamu pulang ke Jakarta, sayang. Aku udah nggak kuat, aku kangen banget sama kamu. Iya, Mas. Kamu lagi di mana nih? Kamu nggak lagi di rumah ya? Kok kayak bising banget suaranya? Oh, aku tadi habis meeting sama Bu Wiryo. Aku lunch gitu nih. Aku masih di jalan, sayang. Kacanya aku buka tadi, tapi udah aku tutup nih sekarang. Aku lunch loh tadi sama Bu Wiryo. Oh gitu. Iya ya Mas. Berarti bagus ya ada kemajuan hubungan kamu sama Bu Wiryo. Semakin membaik. Ya sayang, jadi kalau menurut aku nih, kita nggak boleh ngejudge orang itu terlalu dini, sayang. Jadi di balik semua kegalakan, semua kejudesan Bu Wiryo, dia itu tetap punya sisi manusiawi kalau aku bilang. Maksudnya gimana tuh Mas? Nanti aku cerita banyak sama kamu ya. Yang penting kamu pulang ke Jakarta. Aku kangen banget sama kamu. Kamu tau gak sih sayang? Tidur sendiri itu cuma sama bantal sama guling tuh nggak enak banget. Jadi aku butuh kamu. Iya Mas. Ntar ya aku pasti pulang kok. Aku pasti balik. Tapi nggak sekarang, masih kangen sama Mami sama Papi. Ini Papi ada di depan aku. It's okay sayang. Aku paham kok, kamu nikmatin dulu aja sama Papi sama Mami. Tanyakan ke Saka soal kondisi perusahaan. Mas, dengar nggak itu Papi ngomong? Nanya perusahaan gimana, baik-baik nggak? Nih. Bilang Papi tenang aja, perusahaan aman, malahan omset kita naik sayang. Tuh, dengerin Pi, Papi tuh nggak percayaan orangnya. Aman, perusahaan aman Pi. Udah nggak usah banyak pikiran ya. Ya udah Mas, aku telepon lagi nanti ya Mas ya. Oke sayang. Oke. See you Mas, bye. Papi senang dengarnya. Semua baik-baik aja. Iya, baik-baik dong. Apa maksud pertanyaan kamu tadi seperti itu kepada Pak Saka? Apa ada yang salah dengan pertanyaan saya? Pertanyaan kamu itu sudah di luar batas. Kamu harus ingat ya, hubungan kita dengan Pak Saka dan dengan Kusuma Group itu hanyalah sebatas bisnis. Jadi kamu jangan sampai keluar batas. Kalau nggak ada yang Anda sembunyikan, Anda nggak perlu insecure sama pertanyaan saya. Saya hanya penasaran. Saya ingin tahu lebih detail tentang keluarganya Pak Kusuma. Karena saya lihat, Ibu punya ketertarikan khusus dengan Pak Kusuma. Dan itu yang membuat saya penasaran untuk tahu lebih jauh.